wabarakatuh. Selamat pagi. Kita patut bersyukur kepada Yang Maha Kuasa atas kasih dan rahmatnya, dan kepada kesempatan pagi ini kita masih dimungkinkan untuk melaksanakan segala tugas kita, dan kita bersyukur pada kesempatan ini dari Dinas Statistik menyempatkan waktu untuk kita selaku perangkat desa di Kota Bakaru mengadakan pertemuan dalam hal sosialisasi atau pembinaan desa cantik. Dan untuk mengefisienkan waktu, kesempatan langsung kami berikan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sini, mempersiapkan waktunya untuk berkumpul dengan kami di sini. Jadi melanjutkan diskusi kita sebelumnya yang melalui virtual. Jadi sebagaimana telah kami sampaikan bahwa Desa Tondok Bakaru menjadi proyek percontohan sebagai desa cinta statistik atau disingkat desa cantik. Jadi cantik di sini adalah cinta statistik ya. Jadi bukan dalam artian desanya harus cantik, memang harus cantik, tapi lebih kepada bagaimana desa ini mengelola data dengan kecintaannya terhadap statistik, seperti itu. Jadi kemarin memang agak terhambat jika kita lakukan secara virtual terkait dengan jaringan internet mungkin yang kurang stabil juga. Jadi tujuan dari kegiatan kita kali ini sebenarnya adalah untuk melakukan identifikasi kebutuhan data dari Desa Tondok Bakaru. Nah, jadi Tondok Bakaru ini terdiri dari 6 dusun. Kebetulan ada 8 nama diajukan Pak Desa untuk mengikuti pembinaan ini. Pembinaan ini adalah saat ini adalah langkah awal sebenarnya untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Nah, nanti diskusi selanjutnya akan dipandu oleh Mbak Elsa. Hanya saja sebagai gambaran umum, desa sepengetahuan kami itu melakukan namanya ada pendataan SDGs. Barangkali kita bisa mulai dari situ dengan diskusi sharing bagaimana pelaksanaan SDGs selama ini. Apakah teman-teman pendata mengalami kesulitan, kemudian proses pengumpulannya seperti apa, dan proses analisisnya SDGs itu sampai di tahap apa, seperti. Jadi bisa didiskusikan di situ sehingga nanti dari Bapak Ibu sekalian Desa Tondok Bakaru ini bisa mengemukakan bahwa sebenarnya kita ini butuh ini loh Bu, seperti itu. Jadi misalnya salah satu contoh, kami mau dong punya website yang bisa menampilkan data-data yang dimiliki Desa Tondok Bakaru. Karena apa? Karena sekarang kan sudah zamannya era pasar bebas ya. Jadi orang mungkin di luar Tondok Bakaru itu sebelum datang ke sini, mungkin salah satunya Pak Wamen yang rencananya mau meresmikan desa wisata ya. Saya dengarkan, jadi waktu itu kami pencanangan, jadi piagamnya yang kebetulan sudah ditandatangani Pak Bupati tanggal 8 Juli. Informasi dari Pak Bupati itu sebenarnya tanggal 13 Juli akan dicanangkan sebagai desa wisata dan dihadiri oleh Pak Wamen. Hanya saja terkait pandemi, acara tersebut belum bisa terlaksana. Nah, bisa jadi orang-orang yang dari luar daerah itu, entah Jakarta, Makassar dan sekitarnya itu mendengar tentang Tondok Bakaru tapi belum berkesempatan berkunjung langsung. Apa yang pertama dicari? Pasti kan
googling. Sekarang kan apa sih yang tidak diketahui oleh Mbak Google ibaratnya. Jadi cari di Google Pondok Bakaru. Nah, kalau ada website yang dimiliki oleh Pondok Bakaru, di situ memuat informasi-informasi tentang Desa Tondok Bakaru, maka akan memudahkan pihak luar. Oh ternyata Tondok Bakaru itu penduduknya sekian jumlahnya. Terus di sana itu potensinya adalah misalkan anggrek. Kemudian ada beberapa tempat wisata yang mungkin menarik orang. Kayaknya bagus nih saya kesana, nih villanya kayaknya bagus nih, Villa Breeze gitu. Nah itu salah satu contoh apa yang bisa meningkatkan potensi dari Desa Tondok Bakaru. Nah, saya rasa pengantar dari saya itu nanti saya harapkan diskusinya lebih eksplor lagi dibanding secara virtual kemarin. Kemarin sudah ada pertanyaan-pertanyaan terkait penduduk, kemudian kemiskinan, dengan istilah tomak muka ya kemarin yang ditanyakan itu, ternyata setelah saya telusuri itu bisa dikonversi dengan luas lahan sejumlah 3 are untuk satu tomak muka. Hanya saja saya sendiri ya, mungkin bapak-bapak lebih paham. Menurut sebagian teman-teman kami di BKS yang di lapangan itu sudah banyak sawah yang dikelola oleh mesin, sehingga kemungkinan istilah tomak muka ini sudah jarang digunakan, tapi masih ada kemungkinan. Dulu kan kalau nggak salah Pak Abraham ya tadi ya, Pak Abraham karena bertugas di sensus pertanian 2013, jadi hampir 10 tahun yang lalu, Pak 2023 nanti kita ada lagi sensus pertanian. Mudah-mudahan sudah ada gambaran. Kalau masih menemukan istilah itu di rumah tangga petani memasak. Saya rasa itu pengantar dari saya. Selanjutnya diskusi akan dipandu oleh Mbak Elsa. Jadi di sebelah kanan saya ini ada Mbak Elsa Maudina, namanya, tapi dipanggil biasanya Elsa. Beliau ditunjuk sebagai salah satu pembina Desa Cantik. Jadi sebenarnya ada 2 orang, hanya saja yang satu belum bisa turut serta di sini. Kemudian ada Mbak Pipin yang di ujung sana itu sebagai sekretaris akan menulis notulen dan alur diskusi kita sampai siang nanti. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Kepada Desa, waktu dan tempat dipersilakan. Sudah diperkenalkan juga ya, nama saya Elsa yang terpilih sebagai salah satu dari pembina Desa Cita Statistik ini. Di sini saya akan mengajak kita semua untuk berdiskusi untuk sebagai pendukung agar kegiatan pembinaan statistik di kemudian hari dari selanjutnya itu akan berjalan secara lancar. Yang pertama saya ingin menanyakan soal pengelolaan data di sini. Apakah ada yang bisa menjelaskan dari pengelolaan data, pengumpulan data di sini itu seperti apa ya? Apakah ada yang bisa menjelaskan? Ya, terima kasih. Kalau kami di Desa Tondok Bakaru ini yang pengelolaan data, sebenarnya ya bisa dikatakan kami itu kerjanya maksimal, tetapi hasilnya masih minim. Karena ya mungkin memang kemampuan seperti itu, bukan mungkin tapi memang kemampuan lah yang seperti itu. Jadi kami kerja maksimal tapi hasilnya masih minim. Itu ada beberapa hal yang
menjadi penghambat kami. Seperti yang saya pernah sampaikan waktu pertemuan virtual dulu, kami di Desa Tumbakaru terkadang terkendala dengan data administrasi dari setiap warga yang ada, karena masih kurang lebih seperempat dari penduduk kami itu domisilinya di sini, tapi administrasinya masih di tempat lain. Jadi itulah yang salah satu kendala yang menjadi penghambat kami ketika kami mengadakan pendataan. Tetapi ya, syukur ya sudah ada jalan keluarnya sudah disampaikan. Kalau bisa, kalau ada yang minta data ya dibuat dua penjelasan bahwa si banyak ini yang berdomisili dan ini yang masih berdomisili di luar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kami pendataan itu terkadang banyak warga kami yang tidak berada di tempat, ada yang keluar daerah, dan biasanya data administrasinya itu di bawah juga. Jadi itulah yang kadang menjadi penghambat kami. Mungkin itu dulu dari saya. Ya, terima kasih Pak Sekdes. Kalau itu dari segi itunya ya, dari segi lapangannya tentang datanya, bagaimana dengan data-data apa aja yang ada yang dikumpulkan di desa ini? Pak Sekdes lagi. Yang tersedia. Iya, yang tersedia, yang biasa dikumpulkan. Ya, untuk data yang kami kumpulkan di desa Tondobakaru itu yang kami data itu mulai dari jumlah kakak, kemudian jumlah jiwa, jumlah kakak laki-laki, jumlah kakak perempuan. Di sini itu yang paling utama kami data. Yang kemudian juga biasa untuk pekerjaannya, jenis pekerjaan dari penduduk kami, semuanya itu kami data. Tapi sampai sekarang masih belum valid. Kami apa itu, Bu? Ya, mungkin itu. Ya. Sedikit tambah. Iya. Tambahannya juga data yang mempunyai jaminan sosial BPJS Kesehatan. Ya itu juga, karena juga biasa beberapa warga yang sudah memiliki BPJS Kesehatan yang non PBI, yang PBI, yang penerima bantuan iuran, itu juga. Kemudian yang punya jamban, yang tidak punya jamban juga, itu pernah saya data. Itu. Dan penghasilan juga setiap kepala keluarga. Kira-kira ada lagi nggak selain itu? Ya dia ke rumah tadi, tolong wakili saya itu hari ini Bisa ditusan. Pak Yusak. Ya. Silakan Pak. Ya sebenarnya Ibu kalau bilang masalah data itu yang sempat disampaikan tadi bahwa seandainya bisa, ya sebenarnya ada kemungkinan. Artinya data dari desa yang seperti SDGs yang baru-baru ini itu sampai di pusat sebenarnya yang seharusnya itu harapan kita. Tetapi yang selama ini jadi kendala juga karena seringkali dari instansi dari dinas-dinas itu yang minta data ke desa seperti dari kependudukan, dari perumahan rakyat, dari kesehatan, begitu banyak data yang diminta kemari. Makanya artinya setiap data itu pasti kita kasih data. Katakanlah dari perumahan mana rumah yang layak huni atau tidak. Nah, kemudian summarisasi rakyat miskin mana yang di bawah garis miskin, mana yang tidak. Itu dari statistik, dari kesehatan, dari kependudukan,
dan banyak lagi yang biasanya minta data ke desa yang kayaknya kalau kita